Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 15 Januari 2023. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Kita diingatkan untuk selalu belajar dari Yohanes Pembaptis, agar kita pun bisa menjadi saksi Kristus yang setia. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau memberi kami seorang nabi, yaitu Yohanes Pembaptis. Tuhan, bantulah kami, semoga kami pun selalu belajar daripadanya, sehingga kami pun bisa menjadi saksi Kristus yang setia. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya, Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Dia inilah Putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah menjadi saksi Kristus. Belajarlah dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sungguh saksi Kristus yang sejati. Bagaimana dia tahu bahwa Kristus adalah anak Allah? Padahal kalau dilihat lewat kacamata manusia, Yesus adalah biasa-biasa saja. Anak tukang kayu yang sederhana. Yohanes tahu dengan sangat baik lewat penampakan. Yohanes sudah mendapat bisikan Tuhan. Injil hari ini dengan sangat jelas katakan itu kepada para pendengar, bunyinya, "Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ya, inilah anak Allah." Yohanes sungguh yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, Mesias yang dinantikan untuk menyelamatkan manusia. Yohanes sungguh sadar akan perannya sebagai penyiap jalan bagi Kristus. Dia mengundang manusia untuk bertobat. Di antara manusia yang bertobat, ada yang mengikuti dia, menjadi murid-muridnya. Di saat melihat Yesus Kristus,
Yohanes tidak segan-segan memperkenalkan Yesus Kristus kepada para murid-muridnya. Katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Selanjutnya, para murid itu meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus. Yohanes bahagia karena Yesus Kristus menjadi lebih besar dan dia sendiri menjadi lebih kecil. Yohanes sungguh setia akan tugas perutusannya. Kesetiaan dan rasa tanggung jawabnya sungguh mendatangkan kebahagiaan baginya. Sebagai pengikut Kristus, kita pun sudah diberi tugas dan tanggung jawab untuk meneruskan tugas perutusan Kristus, agar banyak orang mengenal dan percaya pada Kristus, sehingga mereka pun memperoleh keselamatan. Supaya tugas perutusan Kristus ini dapat kita jalankan dengan baik, maka beberapa hal penting harus kita hayati dan amalkan dalam hidup. Yang pertama, sadarlah selalu bahwa berkat sakramen permandian, kita sudah diberi tugas untuk mewartakan Kristus. Karena itu, hayati dan amalkanlah tugas perutusan ini dengan sepenuh hati. Yohanes Pembaptis sangat setia akan tugas perutusannya. Belajarlah daripadanya. Yang kedua, tanamkanlah kesadaran dalam diri kita bahwa Tuhan selalu mengharapkan dari kita, para pengikutnya, untuk mengembalikan anak-anak Allah yang sudah menjauh daripadanya agar memperoleh keselamatan. Kalau bukan kita, pengikut-pengikutnya, siapa lagi yang akan mengembalikan anak-anak yang hilang ini kepada Bapa kita? Itulah yang dibuat Yohanes. Banyak yang bertobat berkat pewartaannya. Kita pun bisa buat yang sama dengan cara kita masing-masing. Yang ketiga, sadarlah selalu bahwa dalam mewartakan kabar sukacita Allah, kita tidak pernah sendirian. Roh Kudus selalu menyertai dan membimbing kita agar selalu berkata benar. Untuk itu, kita harus selalu terbuka pada Roh Kudus dan dengarkan bisikannya. Biarkanlah Dia yang berbicara. Itulah yang selalu dihayati dan diamalkan oleh Yohanes Pembaptis. Selalu terbuka pada bimbingan Roh Kudus. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, agar bisa menjadi saksi Kristus yang setia, belajarlah dari Yohanes Pembaptis. Kita memohon Santo Arnoldus Jansen, yang pestanya kami para SVD merayakannya hari ini, 15 Januari 2023. Dan kita juga memohon Yohanes Pembaptis dan Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus, mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.